Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Keadaan dunia di era ayah dan ibu saya yang lahir di masa penjajahan Belanda dan masa remajanya di zaman penjajahan Jepang sangat berbeda dengan keadaan dunia di era saya yang lahir di era kemerdekaan dan masa remaja saya di era Orde Baru. Juga keadaannya berbeda dengan keadaan dunia di era anak-anak saya yang melewati masa remajanya di era internet. Perbedaan keadaan-keadaan seperti ini seringkali membawa masalah dalam hubungan antar generasi. Generasi tua dianggap kolot dan terlalu kaku, sementara generasi muda dianggap terlalu bebas. Kepada para orang tua, Alkitab memberikan kunci keberhasilan dalam mewujudkan hubungan yang indah dengan anak-anak mereka. Dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan yang pertama, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Apa maksudnya? Begini, setiap orang tua haruslah memperhatikan perasaan, pemikiran, dan hati anak-anak mereka. Kita tidak bisa bersikap kepada anak-anak kita semau kita, seolah-olah mereka makhluk tidak berperasaan dan tidak berakal budi. Di zaman Paulus, Sirak, sebuah dokumen orang Yahudi, memberikan nasihat kepada para ayah mengenai perlakuan mereka terhadap putra mereka. Dikatakan, siapa yang mengasihi putranya akan sering mencambuknya. Manjakan seorang anak, maka dia akan meneror Anda. Bermainlah dengannya, maka dia akan membuatmu sedih. Disiplinlah anakmu dan buatlah kuknya berat, supaya nantinya kamu jangan tersinggung karena sikapnya yang tidak tahu malu. Wow, ini adalah nasihat yang sangat tidak tepat, bukan? Saudara, di zaman Paulus bahkan seorang ayah mempunyai kekuasaan hukum yang penuh atas anak-anak yang dianggap sebagai harta milik mereka. Bahkan seorang ayah mempunyai hak untuk memberikan hukuman yang kejam, bahkan kematian kepada anak-anaknya. Alkitab menasihatkan kita bahwa kita harus membesarkan anak-anak kita dengan memperhatikan perasaan mereka. Setiap sikap kita haruslah menumbuhkan perasaan cinta, hormat, dan rasa bahagia pada setiap kali anak-anak kita bersama-sama dengan kita. Dan ini penting karena perasaan mereka terhadap kita menumbuhkan perasaan mereka kepada Tuhan yang adalah orang tua kita yang kekal. Nasihat Paulus yang kedua adalah didiklah anak-anak di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan percayakan kepada kita bukan sekedar untuk dibesarkan, tetapi untuk dididik. Sebagian orang membesarkan anak-anak mereka dengan sekedar menyediakan makanan, minuman, pakaian, dan berbagai kebutuhan hidup saja. Saya ingat seorang ibu yang melihat keadaan anaknya yang bersikap nakal, atau mungkin lebih baik dikatakan bersikap sembarangan. Dan ibu itu katakan kepada saya, "Gak apa-apa, biarkan saja. Nanti kalau sudah besar dia akan sadar sendiri dan berubah." No, saudara. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita bertumbuh tanpa didikan, tanpa arahan, dan tanpa disiplin. Kecenderungan hati untuk menyimpang dan dunia yang penuh dosa akan membuat anak-anak kita siap untuk diajar kepada kejahatan. Saudara, generation gap eksis. Tembok pemisah antara orang tua dan anak itu nyata. Jelas ada perbedaan antara mereka yang besar di era kolonial, era milenial, dan era digital. Tetapi para orang tua harus menembus tembok pemisah yang ada itu. Lalu peluk anak-anaknya, ajar dan teguhkan kebaikan dan kebenaran di hati mereka. Lalu dengan penuh cinta, arahkan mereka untuk melakukan yang terbaik demi mewujudkan impian dan cita-cita Tuhan bagi mereka. Dan bantulah mereka untuk bertumbuh agar memiliki tabiat Yesus di dalam jiwa mereka. Itu keren.